Assalamualaikum sahabat Zona Film. Para psikopat di film ini dibuat tak berdaya oleh seorang gadis cantik yang ternyata lebih psikopat daripada mereka. Bukan hanya itu sob, kebrutalan gadis ini dijamin bakal bikin sobat-sobat puas karena dia membantai para psikopat dengan cara yang lebih psikopat. Kira-kira siapakah sosok gadis cantik ini? Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan, kita pun diperlihatkan kepada seorang anak kecil yang sedang menjalani tes psikologi setelah dia kehilangan kedua orang tuanya. Namun anehnya sob, saat sesi wawancara, gadis yang bernama Veronica ini tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi kesedihan. Bahkan saat ditanya mengenai perasaannya terkait kematian kedua orang tuanya, dengan entengnya, Veronica malah menjawab bahwa kematian adalah hal biasa dan bisa menimpa siapa saja. Did they tell you what happened? My mom and daddy died. Does that bother you? People die all the time. Dan setelah Veronica berhasil menyelesaikan semua tesnya, pria yang bernama William pun merekrutnya dan bersiap untuk melatih Veronica dengan pelatihan khusus untuk tujuan tertentu. I would be training you for a very important job. What kind of job? The kind most people can't handle. Why? Because a very bad man. Ternyata William ini adalah seorang agen dari sebuah organisasi yang bertugas untuk merekrut dan melatih agen-agen muda dengan misi untuk membantai para psikopat yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Hal ini dilakukan karena biasanya para psikopat itu berasal dari latar belakang sosial yang kaya atau memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah. I would be training you for a very important job. Would you like to come with me? Singkat cerita, 12 tahun pun telah berlalu dan sekarang Veronica telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik di bawah perlindungan William. Namun meski begitu, Veronica tetap saja harus menjalani pelatihan keras dari William. You get into a fight in the water? Why can't I just shoot them? Whoa! Come on. As human beings, we are free. These boys know how to fight. Make your face. Free to love, The to light. hate, They will be bigger than they see. to fight, They will outnumber you. When it comes, you must to kill. not hesitate. 16 and a half. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada sekumpulan remaja kaya yang terdiri dari 4 orang pria dan 1 wanita yang sedang minum-minum di sebuah bar langganan mereka. Who's that girl? It's the new waitress. Gwen. Kemudian salah satu pria yang bernama Jameson tampak tertarik kepada seorang pelayan berambut pirang yang bernama Gwen. Teman-temannya pun sudah mengetahui jika Jameson selalu terobsesi dengan para wanita berambut pirang. What's his obsession with blondes? It's just this type. Lalu kemudian Jameson pun mulai mendekati Gwen hingga akhirnya Gwen pun bersedia untuk diajaknya kencan. What I miss? Lalu keesokan harinya mereka pun membawa Gwen ke suatu tempat untuk diajak bersenang-senang. Namun ternyata sob, inilah yang terjadi. Ternyata keempat remaja ini adalah para psikopat yang selalu menjadikan gadis berambut pirang sebagai sasaran mereka. Lalu saat si gadis merasa kelelahan dan ketakutan tak berdaya, mereka pun mengakhiri aksi kejinya itu dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu di saat yang bersamaan, William pun membawa Veronica ke sebuah bar untuk mendapatkan sebuah praktek pelatihan dengan langsung terjun ke lapangan. Di sana William mengarahkan perhatian pada seorang pria berbaju coklat sebagai bahan sasaran untuk menguji kemampuan Veronica. Sementara William sendiri hanya duduk santai sambil mengamati situasi. Hello. How you doing? I'm well. How are you? I'm alright. Meski Veronica berhasil mengalahkan pria itu dengan cepat, tetapi William menilai jika aksi Veronica itu masih kurang sempurna. You followed my girlfriend here into the bathroom. Sorry. Karena itulah William membawa Veronica ke suatu tempat untuk mendapatkan pelatihan terakhirnya.
Dan disinilah Veronica akan dilatih dengan metode khusus untuk bisa menghadapi ketakutannya sendiri. Setelah mengikatnya dengan kuat, William pun memberikan cairan obat khusus yang dapat membangkitkan ketakutan terbesarnya Veronica. Hingga inilah yang terjadi. William? Nothing. Ternyata sob, semua itu hanyalah halusinasi yang dialami Veronica akibat efek dari obat yang diberikan William sebelumnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ketakutan terbesar Veronica adalah pelatihnya sendiri. Namun hal ini justru menunjukkan bahwa selain kepada William, Veronica tidak merasa takut terhadap apapun. Kemudian William pun membawa Veronica ke sebuah bar tempat Jameson dan teman-teman psikopatnya sering berkumpul. Dan ini adalah misi pertama bagi Veronica yang harus berhadapan langsung dengan para psikopat tanpa bantuan dari William. They just don't seem to like women. Girlfriend's a perfect cover. William pun memberinya informasi bahwa sekelompok psikopat itu telah menghabisi sekitar 12 orang wanita. Namun gadis yang bersama mereka, yaitu Jennifer, sama sekali tidak terlibat dan bahkan tidak menyadari bahwa teman-temannya adalah para psikopat yang telah menghabisi banyak wanita. Dan korban terakhir mereka adalah Gwen yang merupakan seorang pelayan di bar tersebut yang hingga saat ini masih dinyatakan menghilang. How many girls have they killed? 10, maybe a dozen. And another local girl, Gwen Thomas, went missing a few days ago. Lalu setelah keempat pria itu pergi, Veronica pun masuk ke dalam bar untuk mendekati Jennifer guna mendapatkan informasi tentang para psikopat tersebut. You know, it may be none of my business, but you look a little sad. I'm fine, really. You know, it's a little known law. Sometimes I wonder if my boyfriend loves me or his friends more. What are they like? Like a pack of wolves. One stake away from tearing each other to shreds. Dari percakapan itu, Veronica mengetahui bahwa Jennifer adalah pacar dari salah satu psikopat yang bernama Shane. Selain itu, Veronica juga mendapat informasi bahwa pria yang paling berkuasa di antara keempat psikopat itu adalah Jameson, yang sangat terobsesi dengan para wanita berambut pirang. Setelah mendapat informasi itu, Veronica pun pergi meninggalkan Jennifer dan kembali kepada William. Hey, thank you. It's just a shake. Lalu keesokan harinya, Veronica pun kembali ke bar itu dengan penampilan yang mencolok untuk menarik perhatian Jameson. Dan benar aja sob, Jameson yang memang terpesona dengan gadis pirang pun langsung terpikat oleh kecantikan Veronica. Dia pun segera mendekati Veronica untuk mengajaknya berkencan. You meet me here at 8 o'clock. She's a bitch. Maybe. Setelah memberikan sedikit pujian yang menggoda, Jameson pun mengundang Veronica untuk datang ke sebuah pesta besok malam. Dan tanpa ragu, Veronica pun menerima undangan tersebut. Namun Jameson meminta Veronica untuk memoles bibirnya terlebih dahulu dengan lipstik berwarna merah terang. Dirasa itu bukanlah hal yang sulit, Veronica pun menyetujuinya. Saturday night, you're gonna meet me here at 8 o'clock with clean hair and red lipstick. Good. Don't be late. Lalu keesokan harinya, terlihat Veronica yang sedang menyiapkan cairan obat khusus yang pernah diberikan William kepadanya. Dia pun meracik cairan tersebut dan mencampurnya ke dalam minuman yang nantinya akan diberikan kepada para psikopat agar mereka bisa berhalusinasi seolah-olah menghadapi ketakutan terbesarnya. Selain itu, Veronica juga mempercantik bibirnya sesuai permintaan Jameson. Lalu di malam harinya, Jameson pun bersiap untuk menjemput Veronica di bar. Namun sebelumnya, dia akan menjemput ketiga temannya terlebih dahulu. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Shane yang sedang bersiap menunggu dijemput oleh Jameson. Shane pun sengaja tidak mengajak Jennifer karena malam ini mereka berencana untuk memburu Veronica. Kemudian Jameson pun lanjut menjemput Nelson yang saat itu sedang makan malam bersama ibunya. Any minute now. Dan terakhir, mereka akan menjemput Danny yang tampak bersemangat dengan kapak kesayangannya.
Singkat cerita, mereka pun telah tiba di bar langganannya dan mereka terlihat senang saat melihat Veronica. Kemudian mereka pun langsung membawa Veronica ke lokasi pesta. Will there be other girls there? Lots. Selama dalam perjalanan, semangat mereka pun sangat menggebu hingga melakukan aksi brutal dengan menghancurkan kotak surat yang mereka lewati. Dan setibanya di markas tempat mereka bersenang-senang, Veronica pun diajak melakukan permainan Truth or Dare. Depends on the game. Truth or dare? Well, we play this game a little differently. It's my favorite. Kemudian Veronica pun menawarkan minuman yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan mereka pun sangat antusias menerima minuman tersebut kecuali Jameson. Setelah itu permainan pun dimulai. Dan dalam permainan itu, Veronica mendapat tantangan untuk diikat dengan tali. Dan setelahnya, dia pun mendapatkan tantangan yang berkaitan dengan kematian. Di sini Veronica pun berakting dengan ekspresi seolah-olah dia sedang histeris ketakutan. We're in the woods. Nobody can hear you. Kemudian Jameson pun memberinya kesempatan untuk segera berlari. You have to keep running. 5 minutes. Run! Dengan penuh semangat, mereka pun mulai memburu Veronica. Namun mereka tidak menyadari bahwa kali ini justru Veronica lah yang akan memburu mereka. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Danny yang sedang mencari Veronica dengan kapak kesayangannya. Namun tiba-tiba ternyata sob, efek dari obat yang diberikan Veronica mulai dirasakan oleh Danny. Hingga Danny pun mulai berhalusinasi melihat ketakutan terbesarnya. Namun siapa sangka, ternyata Danny yang selama ini merasa hebat dengan kapaknya sangat takut pada badut berkepala panda. Kemudian Veronica pun mulai memburu Nelson yang saat itu sedang berhalusinasi seolah-olah dikelilingi oleh sekelompok pria bertopeng. Ternyata ketakutan terbesar Nelson adalah para perampok. Dan sepertinya sob, para psikopat ini punya traumanya masing-masing yang kini berkembang jadi ketakutan terbesar di dalam diri mereka sendiri. Lalu saat Veronica dan para psikopat itu saling memburu, tiba-tiba saja Jennifer datang ke lokasi itu untuk mencari Shane. Dan saat bertemu dengan Jameson, Jennifer pun bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Tapi saat Jameson mau menjelaskannya, tiba-tiba saja Shane muncul dan berusaha menghentikan Jameson. Karena Shane tidak ingin jika aksi jahatnya itu diketahui oleh Jennifer. Namun karena Jameson tetap bersikeras untuk memberitahu Jennifer, akhirnya lalu setelah Shane berhasil mengalahkan temannya itu, dia pun berusaha untuk menenangkan Jennifer. Namun tiba-tiba ternyata sob, kedatangan Jennifer dan pertarungannya dengan Jameson tadi itu hanyalah halusinasi yang diciptakan oleh Shane sendiri. Karena ketakutan terbesarnya adalah takut jika pacarnya mengetahui semua tindakan gila yang selama ini dilakukannya. Sementara Jameson adalah orang yang paling mungkin untuk membocorkan rahasianya. Dan sekarang Shane harus menghadapi kekejaman dari Veronica. Setelah kematian Shane, maka hanya tinggal Jameson lah yang masih tersisa. Namun kali ini justru Jameson lah yang berhasil menemukan Veronica terlebih dahulu. Bravo.
Karena Jameson tidak meminum minuman dari Veronica, maka dia pun terlihat waras dan tidak berhalusinasi seperti ketiga temannya. Itu berarti Veronica harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa mengalahkan Jameson. Sebelum melanjutkan aksinya, Jameson pun mengajak Veronica untuk melakukan permainan tanya jawab, di mana mereka harus memberikan jawaban yang jujur. Jameson pun memulainya dengan mempertanyakan kenapa teman-temannya bisa berhalusinasi. Veronica pun menjelaskan jika dia sudah mencampurkan obat ke dalam minuman mereka. Dan ketika Veronica bertanya tentang jumlah korban yang sudah mereka habisi, dia pun menjawab sudah ada 20 orang dan akan bertambah menjadi 21 dengan Veronica. How many girls have you killed? 21, including you. Oh, well. Mendengar itu, Veronica pun makin bersemangat untuk menghabisi Jameson. I have, thank you. Setelah Jameson tersadarkan diri, Veronica pun meminumkan obat racikan agar Jameson berhalusinasi seperti teman-temannya. Lalu saat Jameson mulai tersadar, dia pun sangat panik ketika mengetahui jika saat ini dia sedang berdiri di atas batu runcing dengan leher yang terikat tali gantung. Veronica pun menyuruhnya untuk bertobat dan menyesali perbuatannya. Tapi Jameson yang memang seorang psikopat menolaknya dan malah meneriaki Veronica. Are you religious, Jameson? No. Are you gonna beg God to help you? Be careful. No. Ternyata ketakutan terbesar Jameson selama ini adalah sosok gadis berambut pirang. Dan sepertinya di masa lalu Jameson pernah dibuat trauma oleh sosok gadis berambut pirang. Itulah sebabnya dia sangat membenci bahkan hingga memburu semua gadis pirang yang dia temui. Stop! Please, get away from me! Setelah Veronica berhasil menyelesaikan misinya, William pun datang dan ikut menyaksikan momen tersebut. Kemudian William pun membawa Veronica ke sebuah bar dan mentraktirnya segelas minuman. Lalu ketika William bertanya tentang perasaan Veronica saat ini, dia pun menjawab jika dia belum pernah merasa sebaik ini. Itu artinya William sudah sukses menjadikan Veronica sebagai sosok psikopat yang mampu menghabisi para psikopat. Nah, menurut sobat-sobat, apakah tindakan Veronica ini bisa dibenarkan? Tapi terlepas dari benar dan tidaknya tindakan Veronica ini, setiap orang memang memiliki ketakutannya masing-masing. Dan itu akan terus berkembang dalam wujud kecemasan, kekhawatiran, bahkan kesedihan. Kecuali bagi mereka yang takut kepada Tuhannya dan terus melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. So hold on tight, this isn't good.